Hello everyone, welcome back to my Mustika Tarot channel. Apa kabar kalian? Saya doakan kalian semua selalu sehat, bahagia dalam cinta, dan berkelimpahan di dalam materi. Oke guys, thank you so much ya buat kalian yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum, tolong di subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you guys. Oke guys, seperti biasa kali ini juga saya akan general reading. General reading ini sifatnya umum, so akan menarik dan menyerap banyak energi orang. Energi bisa vice versa, terbolak-balik, timeless untuk waktunya, maju mundur. Mungkin ada yang sudah mengalami, ada yang sedang mengalami, bahkan ada yang baru akan mengalami di waktu yang akan datang. Oke, so jika kalian merasa resonate, berarti energi kalian ada tertarik dan terserap di sini. Dan jika kalian merasa energinya tidak tertarik dan terserap di sini, tolong jangan paksakan. Oke, ambil yang resonate, yang sesuai dengan situasinya kalian. Dan bagi kalian yang mau personal reading, silahkan lihat kontaknya ada di description. Thank you. Untuk readingan kali ini, saya akan readingkan dengan tema kata-katamu yang masih terngiang di telinganya. Cie, sepertinya dia selalu mengulang-ulang ya. Mungkin old chatnya kalian, ataupun videonya kalian, ataupun dia masih mengingat memori di mana kalian ada talking ya, face to face. Dia masih selalu ingat untuk kata-kata kamu yang mungkin mensupport dia, memberikan rasa cinta ya. Pokoknya intinya sampai saat ini dia masih terngiang di telinganya. Yuk kita lihat sama-sama. Saya akan di-readingkan untuk kalian. Semoga ini adalah readingan yang bisa membantu kalian untuk lebih mengenal pasangan kalian. Oke? Oke guys, ini dia kata-katamu yang masih terngiang di telinganya. Saya akan tarik energi pasangan kalian. Wow, Ace of Cups, cinta. Wow, dia sangat mencintai kamu loh guys. Ada cinta ya antara kamu dan dia. Kita akan lihat lebih deep lagi. Wow, The Star. Aku lihat di sini dia orangnya seperti energinya famous ya, kayak terkenal. Mungkin dia punya kedudukan atau punya power di dalam karir finansialnya, atau mungkin di antara teman-temannya dia yang menonjol ya energinya ya. Bagi kamu maksudnya seperti itu ya. Kalau bagi orang lain ya pasti pasangan orang lain ya kan. Tetapi it's okay ya kan, karena kalau aku lihat kamu merasa bersama dia itu hubungan kamu menjadi memiliki banyak harapan ya. Dan kalian terkoneksi secara soul ya, energi the star, energi malam. So di sini ada Ace of Swords. Orangnya perhatian, sebetulnya orangnya sangat perhatian ya, dan dia supporter yang baik. Dia satu-satunya orang yang membuat kehidupan kamu itu lebih berwarna ya. Kehadirannya menyinari kehidupan kamu. Misalnya gini, dulu sebelum kenal dia kamu tuh semacam gak terlalu mencintai pekerjaan, atau gak tahu bagaimana cara menjalani pekerjaan kamu dengan happy. Nah setelah dia hadir dalam hidupmu, dia banyak teach you ya, banyak mengajari kamu bagaimana kamu harus appreciate sama life, appreciate sama karir ya, mencintai, mensyukuri, seperti itu ya. Jadi kamu lebih ada greget dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Three of Pentacles. Aku lihat beberapa dari kalian dealing dengan circle pekerjaan, persahabatan, atau mungkin teman masa kecil ya. Saat ini orang ini sedang butuh untuk
menyendiri ya, seperti banyak introspeksi, banyak hal yang perlu dia pikirkan. Mungkin dia ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik, seperti itu. Banyak mencari pencerahan, pokoknya dia lebih ke masuk ke dirinya ya, seperti itu. Jadi fokusnya ke dirinya. Nah, seperti itu. Ini seperti orang yang sedang grow up dalam soul, jadi sangat mementingkan introspeksi, seperti itu. Dan di sini Ten of Pentacles, dia orang yang penuh abundance. Six of Cups, kalian terkoneksi secara soul ya, jadi ada past life connection. Bisa jadi ini true love-nya kalian, karmic ya, karmicnya karmic soulmate atau twin flame, bisa seperti itu. Atau mungkin dia orang masa lalunya, jadi kalian soulmate juga ya, dari kecil sudah kenal. Nah, seperti itu. Oke, I think enough, udah 8 cards. So, saya akan shufflekan untuk hubungan kalian saat ini. Ada the temperance, ada cinta dan ada the temperance. Kalau saya lihat kalian memiliki keseimbangan, saling mencintai ya, saling mencintai satu sama lain. King of Swords, kalian saling mencintai, saling menyayangi. Pokoknya ada kebalansingan ya, energinya itu mungkin satu profesi, seperti itu. The Justice, hubungan ini adalah hubungan bentuk keadilan dari Tuhan dan alam semesta ya. Kamu yang kamu inginkan, yang kamu butuhkan itu dijawab Tuhan, maksudnya seperti itu. Oke, dan di sini Eight of Cups, beberapa dari kamu dia sedang butuh waktu menyendiri ya. Ada The Hermit di situ, dan dia bukan meninggalkan, tetapi seperti kamu merasanya dia menarik diri, padahal dia lagi fokus ya, mungkin harus memikirkan segala sesuatu sebelum ngambil keputusan. Nah, bisa seperti itu ya. Setiap orang akan punya cara untuk mengatasi masalahnya. Dan di sini The Devil, kadang-kadang kamu agak emotion ya, kenapa sih kamu berubah gitu, padahal dianya fokus ya, dan sangat-sangat sibuk dengan karirnya, seperti itu. Wow, Five of Cups, dan itu yang membuat kamu kadang-kadang suka sensitif, agak kecewa ya. Page of Cup, tapi nanti setelah dia mengabari, terus sudah enough untuk menyendiri menyelesaikan masalahnya, kamu baru sadar bahwa oh gitu ya, jadi karakternya itu memang seperti itu ya, cara dia mengatasi masalah harus berdiam. Nah, lama-lama kalian paham, kalian memberikan waktu dan ruang untuk dia. Hidup itu harus belajar guys, bukan berarti wah aku tahu dia kok gitu, tapi kamu masih marah-marah terus. Aku tahu dia, kalau dia sibuk pasti dia akan hubungi aku. Sekarang udah beberapa bulan ini kok kayaknya dia agak slow gitu ya, nggak ada respon ke aku gitu. Jadi dia ya, kamu harus mengerti juga, jangan berarti saya tahu dia tapi kamunya masih marah-marah. Nah, itu berarti kamu nggak mau mempelajari dia ya. Jadi kalau namanya tahu itu understand, itu dia diam. Ketika kita punya pasangan ya, semua orang itu kan harus bertumbuh di dalam relationship ya. Ada yang mungkin dalam berpacaran kondisi finansialnya kalian sudah siap ya, secara finansial kalian sudah mapan gitu. Mungkin yang belum, mungkin prepare, dia memiliki goal untuk family-nya ya. Kamu harus saling mengerti satu sama lain ya. Setiap orang memiliki prinsip dalam kehidupannya dan memiliki masalah yang harus di-handle ya, terutama kalau masih belum married ya, harus saling menghandle. Nggak cowok nggak cewek, semuanya harus menghadapi masalahnya sendiri dulu, selesaikan dulu dengan orang tua. Kalau sudah dua-duanya sudah oke ya, merasa sudah nyaman dengan kehidupan pacarannya kalian, sudah dengan kehidupan orang tua, sudah bisa sharing cinta kasih ya, ngasih ke orang tua, membahagiakan orang tua, mungkin baru akan ada komitmen. Biasanya seperti itu kalau anak yang berbakti ya. Kalau memang dia, kalau anak yang dari kecil mungkin selalu dikontrol orang tua. Tapi beda lagi kalau kebanyakan orang-orang yang banyak sekali di dunia ini, saya kira lebih dari 80% ya, untuk anak-anak yang bertumbuh sendiri mandiri dari kecil itu ya banyak, karena apalagi di Indonesia negara berkembang ya. So
jangan pernah menuntut, yang penting sebisa kita. Ya kalau kalian mungkin dibentuk dari kecil sudah menjadi mandiri, ya nggak apa-apa, itu kan karma kebaikan kita. Ya jangan menyesali, jangan menyalahkan orang tua, just ya kita bagian kita lakukan yang better. Ya ketika walaupun orang tua nggak mengasihi kalian banyak fasiliti, tapi kalau kita sudah bisa menghasilkan uang, ya kita harus ingat ke orang tua, intinya seperti itu. Karena ketika kita bisa merangkul orang tua itu kan cerminan kelakuan masa lalu kita di past life. Kalau kita nggak rangkul, nanti bahaya ya, nanti generasi kita yang akan show up kan ya, anak kita, cucu kita gitu. Karena kamu harus melihat itu karma kamu. Misalnya orang tuanya, kan nggak semua orang tua itu peranginya sama ya, ada juga yang orang tua itu mungkin nyebelin atau dulunya nggak tanggung jawab sia-sia ke anak, sudah tua dia maunya diperhatikan, ya harus sabar. Karena ingat, perangnya orang tua adalah pantulan dari energi kita di past life. Jadi harus kita rangkul dengan cinta kasih ya, sebisa kita, yang gak usah terlalu maksa, sebisa kita, supaya redam itu kan, itu dipakai Tuhan dan alam semesta untuk show up kan ya, untuk ini loh kelakuan kamu di masa lalu. Jadi kita harus rangkul. Hidup ini semua tentang diri sendiri loh guys. Dan sudah itu supaya apa, kalau kita punya keturunan ya, generasi kita punya anak, generasi pertama, cucu, generasi kedua, mereka aman ya, sudah dikat karmanya. Kita juga rangkul dengan cinta kasih. Nah seperti itu cara meredam atau meredam karma, karena hidup ini tentang sebab akibat. Cara juga mengubah karma buruk menjadi karma baik. Cara juga merubah situasi hell atau neraka menjadi surga. Semua itu kita bisa lakukan. Satu kuncinya adalah cinta kasih. Itu aja ya. Begitu juga dalam hubungan asmara ya, kalian yang sedang berada di hubungan asmara, ketika kalian berhubungan dengan seseorang, jangan bilang 1 tahun 2 tahun aku udah kenal dia. Belum. Percayalah, nanti kalian orang berumah tangga aja 5 tahun kadang belum kenal suami istri, 10 tahun pun kadang ada yang masih belum kenal. Jadi everyday itu belajar ya, don't stop learning, jangan berhenti belajar, because life never stop teaching. Karena hidup itu tidak berhenti mengajari. Jadi everyday itu belajar ya, mau tua, mau muda, mau kaya, mau berpendidikan, mau kagak, mau orang biasa, mau orang sederhana, mau orang yang VVIP punya, semuanya belajar ya, nggak ada yang lehai. Tapi kalau dalam kehidupan ini ya kuncinya sih sharing cinta kasih. Di dunia ini semua sudah ada guys ya. Sekarang gini, orang mau misalnya untuk profesi yang misalnya spiritualis atau mungkin paranormal gitu ya kan, kalau adu kesaktian buat apa? Itu kan kekuatan dari Tuhan ya kan. Kalau detik itu juga ditarik kuasa oleh Tuhan ya, apa dia talentnya gitu ya, berhenti kan, semuanya punya Tuhan. Manusia itu nggak punya apa-apa, kita hanya harus saling terkoneksi dengan satu sama lain supaya saling memberkati dan sharing cinta kasih. Itu yang harus terjadi. Semua udah ada guys di dunia ini, semua udah ada. Yang tadinya halu, yang tadinya ada di 5 dimensi, sekarang sudah menjadi 3 dimensi. Seperti halnya ini contoh paling sampel yang paling simple ya, kayak Facebook itu apa? Facebook itu tempat sembahyang orang Yahudi ya. Ada Great Wall kan. Ayo siapa kalian yang sudah pernah ke Great Wall? Kalau saya tahun 99 sudah ke Great Wall, jadi saya tahu. Nah di situ, karena Facebook itu kan diciptakan 2004 ya oleh Mark Zuckerberg. Nah dia punya istri juga orang Chinese, ada feng shui-nya, itu bukan sembarangan. Setiap kita itu udah di-create sesuai dengan
sesuai dengan visi misinya Tuhan menanamkan ke kita, tugasnya tuh apa. Nah seperti itu. Jadi semua yang nyata jadi digital. Terus kesaktian, dulu kan orang kalau mau tanya gini, oh saya mau ke orang pintar, saya mau tahu pacar saya ada di sebelah mana. Kalau sekarang nggak usah, semua udah ada, Google udah ada ya. Saktinya sekarang, orang yang sakti itu orang yang mau berbagi cinta kasih, itu orang sakti. Ya makanya terkadang ya sama juga spiritualis kita itu sekarang tugasnya ya hanya untuk bagaimana share cinta kasih, bagaimana kita self love, masuk ke diri sendiri, bagaimana cara kita menghadapi masalah melalui energi diri sendiri. Ya semuanya itu ada kuncinya di diri sendiri, nggak bakalan bisa. Manusia kan 80% itu alam bawah sadar. Semua sebetulnya ada, semua kita itu sudah punya ya, entah itu rumah, mobil, cinta, true love itu sudah ada. Bagaimana kita harus ya kayak mengupgrade energinya supaya lancar. Nah makanya yang perlu dibersihkan adalah diri sendiri ya, harus ada pencerahan, harus ada cinta dalam hati kita supaya energi abundant itu mengalir. Nah seperti itu ya. Kita lanjut ke topiknya untuk readingan kali ini. Kalau aku lihat kalian sangat memiliki banyak cocokan ya satu sama lain antara kamu dengan pasangan ini. Dan aku lihat ya terkadang sifat ya, karakter seseorang itu ya pasti ada plus minusnya ya. Jadi jangan kaget, sebaik apapun, sesempurna apapun, gak ada yang sempurna. Pasti ada something yang perlu kamu mengerti atau kekurangannya dia. Nah ya aku lihat di sini karakter pasangan kamu tuh orangnya suka menyelesaikan masalah sendiri, diam. Pokoknya orangnya termasuk yang sudah biasa mandiri ya. Jadi kadang-kadang situasinya lagi, momennya lagi, moodnya lagi bagus banget, tahu-tahu dia kayak agak menghindar dari komunikasi. Nah nanti kamu kaget ya. Kalau kamu betul-betul mengenal dia, diem. Ingin mengenal dia, diem. Itu kuncinya. Pelajari seperti itu. Dia ngabarin ya dijawab, enggak ya jangan dituntut. Kamu sekarang, dulu kemarin waktu pertama kenal kamu bucin banget deh, sekarang kayaknya kamu kok cuek banget sih gitu. Jangan diungkapkan, kita ketahuan weakness kita, kelemahan kita. Stay cantik, kenapa ya kan? Setiap perempuan itu diciptakan cantik loh guys ya. Kita harus cantik dari mindset kita, pola pikir kita seperti itu. Bagaimana kita menghadapi masalah-masalah kita, cara menghandlenya, cara kita menjadi perempuan yang independen dalam finansial, dalam pokoknya kita justru perempuan itu dituntut untuk lebih kuat dari laki-laki. Kalau kalian mau tahu, pasti kebanyakan setuju dengan statement saya ini ya. Perempuan dituntut untuk lebih kuat dari laki-laki. Ya nggak apa-apa, mau terlahir jadi perempuan, laki-laki, semua itu kan udah kebutuhan alam semesta ya kan. Dan di sini aku lihat, tapi nanti kalau setelah dia sudah mungkin introspeksi, healing, dia mengabari kamu ya, dan kamunya agak sedikit up and down tentang mood kamu. Dan nanti setelah kalau ada kabar lagi, baru kalian percaya, oh ternyata dia orangnya, karakternya begini. Nah itu mungkin kamu kalau diam itu udah kenal. Jangan dia lagi menyelesaikan masalahnya atau menghadapi pekerjaannya, mungkin kalian LDR, terus kamunya semua kata-kata keluar ke dia, ya orang juga marah pastinya ya. Jangan, kasih kesempatan. Pokoknya lebih fokusnya ke diri sendiri dalam hubungan apapun. Udah berumah tangga kah ya, udah suami istri, atau mungkin baru berpacaran, atau apalagi baru perkenalan, harus fokusnya ke diri sendiri, naikkan value, lebih menjadi pribadi yang penuh cinta kasih seperti itu. Oke guys, ada talking interested conversion more why it message arrives ya. Ada yang sedang menunggu message dari dia ya.
Mungkin dia udah agak lama ya cara dia menyelesaikan masalahnya. Wow, seduction. Ada cinta segitiga. Dan ya hubungan ini hubungan yang mengalami banyak transformasi. Ini on off ya. Ada memang ya sih agak ekstrim, I like you, tapi kalian memiliki cinta yang sangat kuat. Ini yang ekstrim ya pastinya yang cinta segitiga ya, dan dia selalu merindukan kamu, melihat foto-foto kamu, video ya pokoknya, atau mungkin kata-kata kamu, percakapan lama kamu, seperti itu, engagement deh. Dan dia berniat untuk berkomitmen dengan kamu karena kamulah kebahagiaannya. Step it in the back. Tapi ada yang toxic, yang cinta segitiga, nggak semua ya, ini nggak semua cinta segitiga, oke? Akan ada surprise dari dia, mungkin dia sudah mau keluar dari pertapaannya. Ya. Sorry guys. Sorry, mungkin dia mau keluar dari pertapaannya, sudah enough untuk introspeksi, untuk mempelajari karakter kamu gitu, diam-diam memperhatikan ya. So saya akan sampaikan kata-katamu yang kadang terngiang di telinganya. Wow, it's not joking. Queen of Wands ya. Apa saja yang kadang-kadang kamu supportkan ke dia masih ingat sih ya. Two of Wands ya, beberapa dari kalian memang LDR dan menunggu kabar dari dia ya, atau mungkin memang dia menghindar, bukan LDR tetapi ya dia ada sesuatu yang perlu dihandle ya, seperti itu. Perhatian, kamu tuh pemerhati tuh, Knight of Cups, kamu selalu ada untuk mensupport dia, memberikan motivasi ke dia, seperti itu. Jadi dia selalu ingat ya tuh, The Lovers. Terus kamu cara menyampaikannya itu dengan romantis lagi ya, mungkin kamu saat mensupport dia tentang finansial misalnya ya, mungkin kamu berpikir bahwa finansial itu kita bisa cari bersama, nah itu dia teringat. Mungkin tentang keluarga ya, kamu selalu support dia. Kalau kita ya memang harus sayang orang tua dan lebih peduli dengan keluarga yang mungkin gak mampu, nah itu dia teringat, seperti itu. Atau mungkin saat dia lelah dalam bekerja, kamu selalu berikan support, misalnya jangan lupa istirahat, makan yang cukup, seperti itu, tetap semangat. Nah itu pun dia teringat ya. Pokoknya banyak hal ketika kamu mensupport dia, kamu termasuk orang yang kriteria yang dia inginkan ya, dari segi fisik, dari segi kepribadian, kamu tuh ya orang yang dia mau. Oh sorry, dan di sini ada Ace of Wands masih terngiang di telinganya. Kabar baik, kalau kamu punya kabar baik selalu kasih tahu dia. Misalnya kamu punya bonus dari kantor, terus ya dari pekerjaan atau bisnis kamu, pasti kamu kasih tahu dia, nanti bisa traktir dia. Nah seperti itu. The High Priestess, kamu orangnya penyabar ya, penyabar, dewasa, selalu kasih wejangan-wejangannya, kasih mengingatkan lah ya, namanya sama pasangan, mengingatkan hal-hal religi. Mungkin kamu udah ibadah, atau mungkin ya mungkin selamat hari Minggu, selamat beribadah, atau mungkin udah sholat atau belum, atau mungkin sudah pergi ke wihara atau belum, nah seperti itu. Atau mungkin ya sudah sembahyang cap go cuy belum gitu. Seven of Swords ya, kalau aku lihat di sini kamu orang yang selalu dari ini sih nggak dari kata-kata aja ya, tapi kamu tuh orang yang selalu berusaha untuk survive dalam keadaan apapun dan maju terus. Intinya nggak pernah menyerah, never give up, seperti itu orangnya. Jadi itu yang termemo di pikirannya. One more card, Four of Pentacles, dan kamu orangnya apik, sangat menghargai apa yang sudah kamu raih. Cie, keren guys. Jadi pikirannya dia tuh mengenang hal-hal yang positif dari kamu ya. Mungkin juga pernah kamu bilang tentang urusan pekerjaan, pokoknya jangan, kita itu harus membiasakan diri untuk disiplin, on time, tepat waktu. Nah seperti itu, dia selalu lakukan itu ya. Jadi banyak kata-kata yang masih terngiang di telinganya dan dia pakai.
Kadang-kadang ya memang begitu guys, dalam hubungan itu nggak hanya tentang percintaan romantik terus tentang materi. Kita itu grow up bersama pasangan, jadi ya harus saling sharing ya, saling support dalam cinta kasih seperti itu, supaya kita ya bertumbuh. Ada batasan-batasan yang perlu kita lakukan seperti itu, batasan dalam kehidupan ya. Misalnya kita udah semakin berumur kan harus semakin fokus, serius, nggak have fun terus. Nah bisa seperti itu. The judgment, kalau aku lihat akan ada komitmen, change. Wah ini yang sedang mengalami perubahan ya. Jadi sabar, pelajari pasangan kalian ya, jangan komplain. Kalau komplain berarti kamu nggak siap mempelajari. Envy, jangan fokus ataupun iri dengan proses pacaran orang lain. Misalnya gini, kok dia punya love story kayaknya enak gitu ya, kok saya kayaknya banyak challenge-nya. Ya jangan, kita itu sendiri-sendiri punya tugas, punya jatah ya. Dan di sini relationship ya, pokoknya harus pelajari relationship, oke? The blame, jangan menyalahkan ketika masih saling memproses satu sama lain, tapi pelajari, diam, banyakin diam, introspeksi. Friendship, beberapa dari kalian dealing dengan soulmate ya, jadi kalian menghandle situasi seperti sahabat ya. Purpose, fokus dengan tujuannya kalian itu apa, untuk berbahagia ya, saling sharing cinta kasih, makanya bisa bahagia seperti itu. To quit, I release any belief that no longer exists in my soul growth ya. Fokusnya itu dengan pembelajaran, jangan fokusnya dengan hanya kesenangan dan trouble gitu. Pelajarannya ya, ada the doubt, nggak boleh ada keraguan. Dalam hubungan harus saling percaya ya, saling menaruh menaruh kepercayaan, memberikan kejujuran seperti itu. Saya akan sampaikan untuk isi hatinya untuk kamu saat ini. Three of Wands, isi hatinya tertuju ke kamu, menunggu waktu yang tepat ya, menuju ke kamu. Wow, Knight of Swords, dia sangat perhatian dengan kamu loh. Walaupun jauh dia sering teringat, sering merasakan, sering menyebut nama kamu. Bisa seperti itu. Dia menginginkan sebuah komitmen. Ada judgment, ada pernikahan, punya energi. Kayaknya akan ada yang menikah soon ya. Berarti mungkin sekitar 2 tahunan kalian udah saling mengenal ya. Nggak semua pasangan seperti itu, tapi pasti ada. Walaupun 1 tahun 2 tahun menikah ya pasti ada. Ten of Swords, kadang-kadang dia merasa lelah untuk mengakhiri masa lajangnya ya kan, karena ya hidup ini harus ada peningkatan. Seven of Pentacles, dia orang yang sangat bekerja keras, sangat caring dengan keluarganya, dengan temannya. Tuh, The Chariot, dia berharap hubungan dengan kamu akan terus langgeng. Tuh, ada judgment 2 times, and pernikahan akan ada komitmen ini guys. Wow, one more card, The Magician. Saat ini kalian sedang preparing ya. Dan Nine of Wands, kalian memiliki passion yang sama. Kalau aku lihat sama-sama menginginkan, sama-sama merasa cocok, sama-sama merasa satu vibrasi, satu profesi, ada juga seperti itu ya. Wah, it's so sweet love story guys. Saya akan sampaikan untuk lubuk hatinya. I wonder if you are happy without me. Wah, ini yang cinta segitiga ya, yang gak bisa diteruskan. Dan just being near you is intoxicating ya, kadang-kadang dekat dengan kamu saja sudah membuat dia mabuk kepayang. I want to feel that way again. Dia inginkan hal yang pernah kalian rasakan ya, yang pernah kalian merasakan momen I had behind material things. Jadi dia ya menyembunyikan perasaannya ke hal-hal materi, bisa menyibukkan diri seperti itu. I'm afraid to contact you. Wow, ya afraid, mungkin kamu punya pasangan atau dianya yang sudah menikah, bisa seperti itu. I feel you leaving me behind. Dia merasa kamu sudah meninggalkan dia. You and I were too young. Ya, ini masih ada childishnya, atau mungkin memang kalian adalah
kenal sudah dari sejak muda, sejak kecil. The timing just wasn't right for us. Waktu yang belum berpihak, kata dia. Wow, I love you. It's not joking. Ini keren banget sih guys. Kalau aku lihat dari energinya, energi penuh harapan. Ya, apalagi kali ini sama-sama single. Jadi enjoy the process, oke? Okay? So untuk zodiak saya akan readingkan di sini ada dari elemen tanah Virgo, Capricorn, Taurus, elemen udara Gemini, Libra, Aquarius, elemen air Cancer, Scorpio, Pisces, dan elemen api Aries, Leo, Sagittarius. Untuk zodiak paling strong readingan kali ini ada di kondisi zodiak Aquarius, Leo, Virgo, Sagittarius, ya ada The Temperance, Libra, The Devil, Capricorn, Gemini, ya, The Chariot, Cancer. Ya, I think enough untuk zodiak yang paling strong readingan kali ini. Saya harap kalian happy dengan readingan kali ini, dan ya semoga semakin hari semakin kalian bertumbuh di dalam soul, ya, menjadi lebih indah mengekspresikan cinta bersama pasangan, bersama family, bersama friends, seperti itu. Oke, thank you so much buat kalian yang sudah selalu setia meluangkan waktu mengikuti readingan saya. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyampaian. Jangan lupa ekspresikan cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun situasi dan kondisi hidup kita. Oke guys, see you on my next reading. Have a nice day and God bless you always.